Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang Cup Corporation pada case 11.3. Next. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Dwika Virginia Ayumurti dengan NIM 2018310634. Selanjutnya ada Imelda Cynthia Anggraini dengan NIM 2018310642. Selanjutnya ada Risma Yulia Veronica dengan NIM 2018310682. Selanjutnya ada Muhammad Habibullah dengan NIM 2018310749. Dan yang terakhir ada Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018310752. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwika Virginia Ayumurti dengan NIM 2018310634. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Cup Corporation. Cup adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar yang berbasis di Eropa. Nah, perusahaan ini memiliki operasi di seluruh dunia dan baru-baru ini dibeli oleh perusahaan asuransi besar lainnya. Cup telah menikmati tingkat pertumbuhan yang luar biasa, yaitu lebih dari 25% per tahun selama 10 tahun terakhir. Perusahaan ini telah melakukan serangkaian akuisisi untuk memperluas jenis asuransi yang ditawarkan dan juga telah mengembangkan diri secara internal untuk memenuhi kebutuhan yang semakin luas dari pasar dan lainnya. Perusahaan ini menjual berbagai jenis asuransi kesehatan, jiwa, kerugian, properti, dan otomotif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Imelda Cynthia Anggraini, NIM 2018310642. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang mereformasi masalah lapse rate sebagai masalah loyalitas pelanggan. Pada poin pertama, ada syarat tradisional perusahaan melalui dua merek, yaitu Cup dan Shorten, telah fokus pada segmen pasar yang menengah ke bawah yang tidak terlalu sensitif terhadap harga. Nah, tingkat kehilangan pelanggan yang meningkat mulai menyita perhatian beberapa eksekutif senior. Pada bulan Maret 1996, perusahaan ini melaporkan bahwa lapse rate atau jumlah pelanggan yang membatalkan kontrak dibandingkan jumlah total kontrak telah mencapai sampai dengan 800 juta sampai dengan pada tahun 1995. Nah, pada tahun 1996 tercapai sampai 900 juta, yang merupakan sekitar 10% dari total pendapatan premi. Pada beberapa produk seperti asuransi mobil, angka ini jauh lebih besar 20% dan telah melewati batas. Perusahaan juga melaporkan bahwa komisi bagi agen hampir seluruhnya dikaitkan dengan menghasilkan kontrak baru. Akhirnya, agen-agen tersebut menghabiskan 70% waktunya untuk menghasilkan kontrak baru yang hanya mencukupi untuk menutupi pembatalan. Jika kecenderungan ini berlanjut, maka para agen akan diharuskan untuk menghabiskan 100% waktunya untuk mencari kontrak baru agar dapat menutup yang dibatalkan. Nah, wawancara mendalam dengan pelanggan yang telah pindah mengindikasikan bahwa 58,7% berpindahnya pelanggan dipengaruhi oleh Cup. Pelanggan yang tidak puas menyebutkan selain harga sebesar 33,3%, masalah dengan agen 34,7%, pemrosesan klaim yang buruk 13,3%, respon yang lambat dan birokratis 9,3%, dan terlalu sedikit informasi sebesar 4%. Ketika pelanggan menyebutkan harga yang tinggi, seringkali hal tersebut tidak menjadi masalah seperti ketika masalah itu dikombinasikan dengan masalah lain, seperti ketidakpuasan terhadap agen. Misalnya, kejanggalan pelanggan karena dialihkan dari petugas yang satu ke petugas yang lain tanpa dibantu. Teknik riset pasar tradisional yang digunakan Cup ini, menurut konsultan, tidak mampu mendeteksi masalah semacam ini karena teknik tersebut ditujukan pada kepuasan pelanggan dengan suatu produk baru. Next. Yang kedua adalah masalah perusahaan atau korporat, yaitu dari siklus yang buruk menjadi siklus yang benar.
Di poin pertama ada pelanggan melihat perusahaan secara keseluruhan, bukan sebagai lini produk dengan mana mereka memiliki kontrak. Ternyata semakin banyak kontrak yang dimiliki oleh pelanggan, semakin mereka loyal kepada KAP. Semakin lama mereka bersama perusahaan, semakin sedikit komisi untuk produk baru dan semakin rendah tingkat kerusakan. Jika siklus yang benar ini membahas sedikit saja perbaikan dalam retensi pelanggan, profitabilitas akan membaik secara signifikan. Sebaliknya, jika pelanggan hanya memiliki satu kontrak, maka lebih sering membatalkannya. Penggantian kontrak kemudian menghasilkan komisi bagi agen tersebut. Dan ketika proses ini memiliki cukup momentum sebagaimana mana yang terjadi, semua perusahaan asuransi menderita akibat lapse rate yang tinggi dan membayar banyak komisi. Ini adalah siklus yang buruk. Yang selanjutnya ada poin untuk membuat siklus yang benar. Retensi pelanggan harus menjadi sasaran strategis. Ada banyak gagasan dan tanggapan positif pada lini produk dan kantor cabang. Para manajer yang berpikir cukup berbeda. Mereka merasa bahwa tanggapan-tanggapan tersebut sering ditunjukkan pada gejala dan hanya memiliki sedikit dampak positif pada bisnis. Dalam hal CCC, seorang manajer senior dari satu lini produk menyebutkan bahwa CCC tersebut kekurangan masa yang penting. Tidak ada teknologi dan pelatihan karyawan canggih yang mencukupi, dan apa yang dipelajari dari pelanggan juga tidak akan cukup. Pelanggan perlu dipandang sebagai seseorang, suatu keluarga, atau bahkan anggota keluarga besar yang memiliki siklus hidup dengan kejadian-kejadian penting di mana masing-masing kejadian tersebut menciptakan kebutuhan akan asuransi baru. Perusahaan merupakan kumpulan dari lini produk. Sebagai antisipasi terhadap bisnis masa depan, KAP sebaiknya mencoba untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di semua tahap tersebut. Lebih jauh lagi, daripada mengambil resiko memperlakukan pelanggan sebagai bagian dari kumpulan besar dengan rata-rata statistik tertentu, pelanggan sebaiknya dibagi akan kelompok yang sangat menguntungkan, kurang menguntungkan, dan menyebabkan kerugian. Perusahaan secara keseluruhan sebaiknya bersikap proaktif mengambil dan membidik kelompok yang paling menguntungkan dan belajar lebih banyak mengenai pelanggan tersebut. Pada saat yang sama, perusahaan sebaiknya mempertahankan dasar pelanggan yang sudah ada dengan yang pertama, menjadi sensitif terhadap sinyal awal perpindahan. Yang kedua, memantau dengan cermat kejadian pemicu. Dan yang ketiga, mencoba memulihkan kontrak atau pelanggan yang hilang. Dan ketika usaha dari setiap lini produk menjadi penting, maka jelaslah beberapa eksekutif di tingkat korporat merasakan bahwa ada sesuatu kebutuhan akan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tetapi pendekatan semacam ini sebaiknya diambil dalam langkah-langkah yang instrumental. Terima kasih, sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwika Virginia Ayumurti dengan NIM 634. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langkah pertama dari quick hits dan penemuan baru. Nah, data menyebutkan bahwa KAP dapat mengambil manfaat dan menggunakan sejumlah gagasan untuk retensi pelanggan yang diturunkan dari praktik perusahaan asuransi dan bank terkemuka maupun intens internal baru. Nah, Dewan Direksi memperintahkan suatu studi yang spesifik mengenai loyalitas pelanggan untuk KAP antara bulan Mei 1996 sampai dengan bulan Oktober 1996. Nah, namun proyek ini juga membawa penemuan baru mengenai pemikiran umum dalam perusahaan mengenai pelanggan. Nah, ini contohnya salah satu pemikiran dari seorang konsultan. Nah, seorang pelanggan biasanya menghubungi perusahaan karena agennya tidak dapat dihubungi atau tidak dapat menjawab pertanyaan. Nah, ketika seorang pelanggan menghubungi suatu lini produk katakanlah kesehatan dan kemudian mereka bertanya tentang asuransi jiwa, petugas di bagian kesehatan akan mengatakan saya tidak tahu. Nah, secara rata-rata seorang klien memerlukan 4 kali kontak untuk sampai ke orang yang tepat. Tapi meskipun demikian, dalam 30% dari kasus, persoalan mereka tidak dapat dipecahkan.
pelanggan cenderung membatalkan kontrak ketika suatu pertanyaan mereka atau masalah tidak ditangani dengan cara yang tepat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risma Yulia Veronica dengan NIM 2018310682 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya di sini ada Customer Care Center atau pusat layanan pelanggan. Pada bulan Oktober 1996, ketika hasil studi loyalitas pelanggan selesai, Forstan CUP memerintahkan dilakukannya studi kelayakan untuk Customer Care Center yang jauh menjangkau lini produk tertentu. Gagasan ini dilakukan untuk menyediakan satu nomor telepon bagi pelanggan dan melatih karyawan secara profesional agar dapat menjawab secara efektif pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Dengan demikian, akan meningkatkan layanan dari Customer Care Center ini secara drastis. Selain itu, Customer Care Center ini akan mampu menghapus langkah-langkah proses di masa depan dan menghilangkan sumber kesalahan. Yang terakhir, diyakini bahwa Customer Care Center ini nantinya akan menjadi cara yang lebih murah dan lebih efisien untuk memproses informasi. Yang selanjutnya ada kerangka desain CCC atau Pusat Layanan Pelanggan. Pada bulan Januari 1997, kerangka untuk desain Customer Care Center ini telah siap dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan pribadi CUP akan memiliki satu dan hanya satu nomor telepon untuk semua pertanyaan dan persoalan yang mereka miliki. Layanan ini akan tersedia bagi mereka selain bagi agen saja. Yang kedua, Customer Care Center ini akan dibuka 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, yang artinya akan dibuka 24 jam setiap harinya. Selain itu, Customer Care Center ini akan mampu untuk menyelesaikan 90% pertanyaan atau dari pelanggan dalam satu panggilan telepon saja. Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan yang signifikan dan kualitas dan efisiensi pelayanan dari CUP Corporation ini. Yang ketiga, ada CUP akan memperoleh manfaat dari pengurangan dalam lapse rate, terutama dalam kasus di mana pada masa lalu pertanyaan klien tidak dapat dijawab atau pelayanannya yang tidak memuaskan. Yang terakhir adalah cita-cita tambahan CPU adalah yang pertama menjadi pemimpin dalam layanan industri asuransi, yang kedua meningkatkan jumlah pelanggan dengan berbagai polis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Abubulo dengan NIM 2018310749. Di sini ada keprihatinan dan mencari solusi. Proposal tersebut menimbulkan sejumlah keprihatinan. Misalnya saja para agen melihat CCC sebagai ancaman terhadap hubungan mereka dengan klien. Lini produk memiliki keprihatinan yang berbeda. Mereka berpikir bahwa adalah tidak mampu, mungkin seorang generalis mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bisnis mereka yang terspesialisasi dan dibutuhkan pengalaman paling tidak selama 10 tahun untuk belajar melakukannya. Selain itu, banyak pelanggan yang memiliki pertanyaan yang sama. Seorang ahli mungkin merasa terganggu ketika harus mengulang jawabannya, atau mungkin lupa untuk menyebutkan sebagian dari jawabannya. Terakhir, ternyata bahwa paling tidak 70-80% pertanyaan atau tergantung pada lini produknya adalah biasa dan tidak diperlukan seorang spesialis untuk menjawabnya, karena pertanyaan tersebut biasanya mengenai status klaim atau perubahan alamat pelanggan dan lain-lain. Tim khusus dengan pengetahuan produk yang diperluas juga dapat menjawab 20-30% pertanyaan sisanya. Terus yang selanjutnya ada keprihatinan berkaitan dengan fakta CCC, yaitu yang pertama, CCC tersebut akan menjadi solusi lapangan hijau dan menjadi satu-satunya pusat di dalam CUP. Pusat telepon lain yang baru dibentuk di cabang dan beberapa lini produk akan ditutup. Yang kedua, CCC tersebut akan mensentralisasi semua pertanyaan pelanggan dan tersedia sepanjang waktu, serta mampu menangani 90% pertanyaan dan masalah secara efektif.
Yang ketiga, CCC tersebut akan didirikan di luar struktur organisasi KAP yang sekarang, yaitu tidak menjadi bagian dari lini produk atau divisi operasional manapun. Ini juga memungkinkan untuk membuat kontrak ketenaga kerjaan yang fleksibel atau jam kerja dan kompensasi yang fleksibel. Terus yang keempat, CCC tersebut akan menjadi pusat laba dan dibayar berdasarkan jumlah panggilan telepon oleh lini produk dan bukan sebagai pusat biaya yang didukung oleh overhead korporat atau divisi operasi. Selanjutnya, CCC tersebut akan menjadi unit bisnis pusat layanan yang berdiri sendiri dengan misi untuk mendukung lini produk. Yang terakhir, lini produk akan memberikan pengetahuan teknis dan karyawan yang kompeten, dan interaksi dengan lini produk akan diatur dengan jelas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018310752. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator dan pengukuran keberhasilan. Nah, indikator dan pengukuran keberhasilan bisa dikatakan berhasil menurut para eksekutif senior ini ada beberapa faktor. Nah, yang pertama ada kecepatan pemrosesan. Dikarenakan kecepatan komputer dalam mengakses aplikasi berpengaruh pada kinerja komputer dalam mengelola data maupun sebuah informasi. Kemudian, faktor yang kedua ada efisiensi dalam memotong langkah proses. Kemudian, faktor yang ketiga, kualitas kesalahan sedikit. Kemudian yang keempat, dapat diakses setiap saat. Dikarenakan setiap individu pastinya membutuhkan suatu informasi yang relevan mengenai keadaan tertentu. Kemudian yang kelima ada keramahan operator telepon, di mana keramahan operator telepon sangat dibutuhkan karena dengan hal tersebut jika kita mendapatkan suatu masalah, maka operator siap membantu. Kemudian yang kedua ada menurut konsultan, di mana faktor yang pertama akan menelpon. Nah, kelompok yang pertama ini akan menelpon ke setiap individu karena saluran agen tidak bekerja untuk mereka. Kemudian kelompok 2 bertanya kepada pelanggan, seperti apakah mereka puas dengan agen tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.